Halo my friend, dimanapun posisi kalian, gimana kabar? Berjumpa lagi kita dengan saya Lingga, sebuah film psikopat yang berjudul Diked Reloaded. akan menceritakan seorang pembunuh berantai yang sangat-sangat brutal, di mana dia sangat meresahkan penduduk kota. Jadi, seperti apakah ketegangan warga sekitar dan seberapa brutalkah beliau? Letakkan posisi kalian di posisi terenak, mari kita menyelam ke alur ceritanya. Sebelum kita lanjut, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya ya friend. Thank you sekebon. Hey guys. Malam hari di sebuah rumah sakit jiwa, cerita diawali dengan seorang dokter ahli kejiwaan meminta berkas pasien bernama Benjamin pada perawat, di mana sang dokter ingin memeriksanya di ruangan observasi. Here you go, Dr. Graves. Thank you so much. Inilah sosok psikopat brutal tersebut, yaitu Benjamin. Ia merupakan seorang kelainan jiwa yang sudah 17 tahun di rumah sakit ini, di mana korban kebrutalannya sudah sangat banyak seperti yang ada di berkas-berkasnya. You've been silent through these sessions. Karena memang si Benjamin sama sekali tak mau berbicara, sang dokter pun menyuruhnya menggambarkan sesuatu di kertas agar mengetahui apa yang ada di pikirannya. Benjamin. Saat si dokter memeriksa apa yang Benjamin gambar, guru bas. Lemak jong. Benjamin pun mengikatnya di bangku. Disinilah kebrutalannya keluar, di mana dia menyiksa si dokter dengan sangat keji, di mana dia memasukkan pensil pewarna ke kuping dan ke hidung si dokter. Tak sampai di situ, ia pun lanjut mematahkan tangan dan jarinya. Namun Benjamin menawarkan sebuah permainan di mana itu menentukan nasib si dokter. Karena si dokter kalah di permainan tersebut, inilah yang terjadi. Walamak jong. Di tengah kebrutalannya, seorang perawat datang bermaksud mengantar makan malam. Lemak jong, si perawat pun syok berat atas apa yang Benjamin perbuat. Naas, si perawat tak sempat kabur, di mana dia menjadi sasaran kebrutalan si Benjamin berikutnya. Lemak jong, ngerinya. Seorang perawat bernama Amber yang di awal video pun datang dan menyaksikan semuanya, di mana ternyata Amber merupakan kekasih si Benjamin dan memuji perbuatan Benjamin. Amber pun berencana akan membereskan semua perbuatan Benjamin dan buru-buru membebaskan Benjamin. Ia pun memberi surat berisi nomor Amber dan menyuruhnya agar menelponnya tengah malam besok. Ia pun bergegas ke sebuah rumah, di mana penghuni rumah tersebut sedang mendengarkan musik klasik favoritnya. Saat asik dengan kegiatannya, Benjamin berhasil menyerap masuk ke rumahnya. Selesai dari toilet, guru bas. Walamak jong. Setelah kejadian itu, ia pun langsung menggunakan kostum Halloween pemilik rumah tersebut dan langsung menjagalnya. Di pagi harinya, kota pun dikagetkan atas kabar pembunuhan yang terjadi tadi malam. Kita pun diperlihatkan pada seorang wanita bernama Cassandra, di mana pagi ini ia ingin lari pagi. Singkat cerita, malam hari di rumah sakit jiwa, Amber membereskan perbuatan Benjamin, di mana saat membereskan, dia pun terbayang dengan bagaimana kebrutalan Benjamin. Dan langsung buru-buru mengkremasi mayatnya. Saat membersihkan darah yang berceceran, tiba-tiba rekannya datang dan menawarkan bantuan. Tentu Amber menolaknya karena yang dilakukan Amber sebuah tindakan kriminal. Okay. Setelah semua beres, Amber pun buru-buru mengganti nama dokumen Benjamin dengan nama pasien yang hari ini akan dibebaskan. Saat seorang perawat ingin pulang, di mana perawat inilah yang bertugas membebaskan dan mengantar pasien. Stan, wait! Tiba-tiba Amber menyetopnya, karena memang Amber sudah mengakali dokumennya. Ia pun menyalahkan rekannya karena sudah membebaskan pasien yang salah, yaitu Benjamin, si pembunuh berantai gila. Mereka bisa dipenjara karena kejadian ini. Amber pun menyarankan rekannya agar membantunya untuk menghilangkan semua bukti yang menunjukkan bahwa Benjamin pernah ada di rumah sakit mereka. Look at me! Tentu dengan terpaksa rekannya pun menuruti Amber. Di pagi hari, saat di kamarnya, Cassandra menyiapkan peralatan kostumnya untuk menghadiri pesta Halloween nanti malam. Adiknya yaitu Tommy pun memanggilnya agar segera ke lantai bawah untuk sarapan, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan ayahnya. Happy Halloween morning. Ayahnya pun bercerita bahwa ia mendengar kabar ada kejadian pembunuhan yang hanya beberapa blok dari rumah mereka dan pelakunya belum ditangkap. Cassandra dan Tommy hanya bisa berharap semoga pelaku segera ditangkap. See you guys later.
Cassandra pun bergegas kembali ke kamarnya untuk menyelesaikan persiapannya sebelum berangkat ke sekolah. Tommy pun kembali menghampiri Cassandra ke kamarnya dan menanyakan kondisi ayahnya yang semakin berbeda setelah kepergian ibu mereka, lalu menanyakan kenapa ibunya meninggalkan mereka. Cassandra pun menjelaskan bahwa ayah mereka baik-baik saja dan kemungkinan ibu mereka pergi karena ada sesuatu yang ingin ibu mereka selesaikan. Bye, Dad. Saat akan berangkat ke sekolah, ayahnya pun menyarankan Cassandra agar tak keluyuran dengan pria gila saat malam nanti. Cassandra pun menjelaskan bahwa ia akan baik-baik saja karena malam nanti ia bersama teman wanitanya. So, what did you decide? I don't know yet. Saat di sekolah, Cassandra dan CS pun saling membahas tentang kostum apa yang akan mereka pakai saat pesta Halloween malam nanti. Di sela-sela pembicaraan, teman Cassandra pun datang dan membahas tentang pembunuhan tadi malam di mana si pelaku belum ditangkap dan mengkhawatirkan kejadian itu terjadi di seluruh kota. Mereka pun berasumsi bahwa salah satu pasien dari rumah sakit jiwa yang tak jauh dari lokasi mereka kemungkinan kabur. Sementara itu di sebuah rumah, Benjamin mengintai rumah tersebut, lalu duduk di sebuah kursi dan berpura-pura jadi boneka sawah. Karena ada seorang ayah dan anak datang untuk bertamu ke rumah tersebut. Saat si pemilik rumah menyambut si tamu, Benjamin pun mengambil kesempatan itu dan langsung menyelinap masuk ke rumahnya. Ternyata si tamu hanya meminta permen sebagai tanda hari Halloween. Have a great night. Thank you. Setelah selesai dengan si tamu, ia kembali masuk ke rumahnya dan ia pun berusaha melakukan perlawanan dengan mengambil alat bantu, namun yaps, ia pun terkapar akibat pisau sabit bersarang di perutnya dan walamak jong, Benjamin memakunya di lantai cu. Setelah memotong tangannya, ia pun mengambil kantong permen dan membawanya. Pulang sekolah, sebelum mencari kostum ke berbagai toko, Cassandra dan CS pun mampir ke sebuah kafe untuk makan siang. Get for you girls. Setelah pesanan mereka datang, Benjamin pun masuk ke kafe tersebut, lalu duduk tak jauh dari mereka. Saat mereka berbincang tentang mantan mereka yang begitu meresahkan, teman Cassandra pun menyadari bahwa sedari tadi Benjamin menatap mereka dengan tajam. Karena mereka merasa tak nyaman dan aneh, mereka pun bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Benjamin pun langsung menguntit mereka, tapi karena dia meresahkan pengunjung kafe, si pemilik kafe pun langsung menyuruh keluar jika dia tidak memesan sesuatu. Sebelum pergi, Benjamin pun meletakkan tangan si wanita yang tadi ia bantai di gelas. Singkat cerita, di malam harinya, saat sedang menyiapkan makan malam, Cassandra pun ingin pamit untuk menghadiri pesta Halloween malam ini, di mana si ayah masih merasa khawatir padanya. Tapi Cassandra meyakinkan sang ayah bahwa dia akan baik-baik saja, di mana dia sudah berlatih bela diri tahun lalu. Oh my god. Saat melihat isi laci, ia tak sengaja melihat foto lama ayah dan ibunya waktu masih sekolah dulu. When your mom and I met. Saat melihat ada lelaki menyeramkan duduk di sebelah ibunya, lantas ia pun bertanya siapa pria itu. Ayahnya pun menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Benjamin, di mana Benjamin sangat terobsesi pada ibunya yang selalu menguntit ibunya selama bertahun-tahun. Dan juga banyak orang yang mengira bahwa kehilangan ibunya ada hubungannya dengan Benjamin. What? Well, where is he now? Tentu Cassandra marah pada ayahnya kenapa tak pernah menceritakan hal ini padanya. Namun karena mereka masih terlalu kecil pada waktu itu, ayahnya tak sanggup cerita karena khawatir mereka akan stres dan kena mental. Say, I don't want to stress you out, okay? Ia pun menjelaskan bahwa Benjamin begitu brutal, di mana orang tuanya sendiri mati karena disiksanya. Namun polisi tak bisa menahannya karena tak memiliki cukup bukti. You guys went to school with? Perbincangan mereka pun terhenti dikarenakan CS Cassandra telah tiba. Di mana saat mereka berangkat, ternyata saudara tadi Benjamin sudah mengintai mereka dari lantai atas rumah mereka. Thinking we find Brooke. Okay. Saat ayah Cassandra selesai mencuci piring, ia pun merasa janggal melihat pintu sedikit terbuka. And grubas. Lemak jong. Benjamin pun menjalankan aksi brutalnya, di mana dia mengeluarkan isi perutnya dan langsung bergegas pergi. Tak lama Bobby pun pulang dan dikagetkan seseorang misterius yang baru saja keluar dari rumah mereka. Sontak ia pun langsung bergegas masuk ke rumahnya. Begitu syoknya beliau melihat ayahnya yang sudah tak bernyawa dan langsung menelpon polisi dan menjelaskan kondisi ayahnya. Lalu ia pun mencoba menelpon Cassandra namun tak berhasil. Disinilah Cassandra berada di pesta Halloween. Mereka pun menikmati pesta dengan minum minuman keras.
Ternyata Benjamin ada tepat di belakang mereka, sedang mengintai Cassandra. I kind of have to go anyways. Where you going? Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba seorang pria mesum bernama Chris menghampiri mereka. Karena merasa tak nyaman, mereka pun bergegas ke toilet. Chris pun menuju toilet dan tak sengaja menabrak Benjamin. What? Out of the way. Tak senang dengan kejadian tadi, Benjamin pun menghampiri Chris dan Chris pun melakukan perlawanan, namun alamak jong, lagi-lagi Benjamin melakukan aksi brutalnya. Selesai dari toilet, Cassandra dan CS pun duduk untuk bersantai, namun Bobby datang membawa kabar buruk tentang ayahnya. We gotta get out of here, Dad. What's wrong with Dad? Bobby pun melihat pria misterius tadi dan langsung mengejarnya. Guru bos. Karena kurang hati-hati, Bobby pun mencoba melakukan perlawanan. Setelah Bobby tak berdaya, Benjamin pun langsung membawa Cassandra. Disinilah Cassandra disekap di sebuah gudang tua. Saat security sedang melakukan pengecekan, tiba-tiba setelah selesai mengatasi security, ia pun melanjutkan aksinya pada Cassandra. Sadar dari pingsannya, Cassandra pun meminta tolong dilepaskan. Namun, Benjamin mencoba menenangkannya dengan memberikan permen. Karena tak berhasil, ia pun mencoba memberi kalung padanya. Cassandra pun kaget, karena kalung itu adalah milik ibunya. Tentu, ia menolaknya. Merasa kesal 2 kali pemberiannya tak diterima, ia pun berencana menghabisi Cassandra. Namun saat akan memilih pisau mana yang akan dia gunakan, beruntung Cassandra berhasil lolos menggunakan pisau yang ada di kostumnya. Grubes. Beruntung Cassandra berhasil lolos dan melukai kaki Benjamin. Saat Cassandra mencoba perlahan menjauh, ia pun dikagetkan sosok security gudang yang sudah tak bernyawa. Oh, lemuk jong, sadisnya. Cassandra pun langsung mengambil pisaunya sebagai senjatanya. Melihat ada kesempatan, Cassandra pun langsung menghajar Benjamin dari belakang dan grubus. Oh, lemuk jong. Melihat Benjamin sudah tepar, ia pun bergegas mencari telepon dan menelepon polisi dan memberitahu keberadaan dan kondisinya. Ternyata Benjamin masih hidup, mengejar Cassandra tanpa banyak mikir. Guru. Sadisnya, ia pun mengambil kalung ibunya. He's over there. Tak lama polisi pun tiba, di mana Cassandra dikagetkan kedatangan ibunya. Ternyata Amber adalah ibu Cassandra. Lagi-lagi Cassandra dikagetkan oleh penjelasan ibunya bahwa Benjamin yang baru saja ia bunuh adalah ayah kandungnya. He's your father. Saat di rumah sakit jiwa, Amber menelpon pihak kepolisian dan memberitahu bahwa ia melihat seseorang yang kabur dari rumah sakit jiwa yang ia lihat di berita, berada di suatu tempat daerah stasiun kereta api. Tak lama ia pun menerima telepon yaitu dari Benjamin. Entah bagaimana ceritanya, ternyata Benjamin masih hidup. Ia pun menjelaskan bahwa kekacauan yang dibuat Benjamin di rumah sakit sudah dia bereskan. Ia juga menjelaskan bahwa ia sudah memberitahu Cassandra siapa ayah kandungnya, namun Cassandra belum dapat menerimanya dan meminta Benjamin agar berhenti melakukan semuanya dan segera kembali padanya. Walamak jang, ternyata Benjamin sudah mencekik seorang wanita. Tamat, endingnya menggerubaskan. Pesan yang bisa saya simpulkan dari film ini adalah berhati-hatilah di setiap situasi. Kita tak pernah tahu siapa yang akan menikam kita dari belakang. Mungkin tidak berbentuk fisik, tapi dalam bentuk pengkhianatan. Dan sudah dipastikan itu lebih menyakitkan, menusuk-nusuk di hati. Saya Lingga, petugas yang tidak digaji. Sampai bertemu di video selanjutnya.